Sholat di pesawat sah nggak ya? Beredar video singkat sahabat saya Gus Arif Maulana yang membahas hukum sholat di atas pesawat. Sholat di pesawat itu tidak bisa menggugurkan kewajiban. Karena dia tidak memenuhi syarat. Syarat sah tidak penuh. Satu, tidak ada air. Loh kan ada di toilet. Kalau satu pesawat wudhu di toilet semua, habis airnya. Yang kencing gimana? Air kehilangan. Ustaz, kan kita bisa sangu botol, sangu semprotan spray. Itu tidak sah. Wudhu itu tidak sah pakai semprotan. Karena kalau hanya tangan dibasahi air, al-mubtallah bilma, dibasahi air, kemudian kamu usap ke wajah, ini namanya mashu, masih mengusap, bukan membasuh. Membasuh itu harus ada imrarul ma, harus ada aliran airnya. Berarti kalau kamu pakai spray, itu harusnya penuh. Disemprot dulu sampai banyak, sampai menggenang airnya di tanganmu, baru kamu basuh wajahmu. Oke lah, kamu wudhu bisa pakai spray, oke. Terpenuhi wudhu. Bagi yang tidak terpenuhi, tayamum. Tayamum di mana? Tayamum gimana di pesawat itu? Di dinding pesawat, nggak ada debu. Imam Asy-Syafi'i mensyaratkan debu itu harus terlihat, harus terasa kasarnya. Kalau kamu bisa tayamum pun, ya, kamu sholatmu tidak memenuhi syarat. Sholatmu itu tidak bisa menghadap kiblat. Kiblat gimana? Kamu di pesawat, Ka'bahmu di bawah, itu pun nggak tahu di mana letaknya Ka'bah. Mau Google Map, nggak ada sinyal. Tidak bisa wudhu, tidak bisa tayamum, tidak bisa menghadap kiblat, tidak bisa berdiri. Al-qiyam, berdiri itu wajib, wajib hukumnya. Alal qadir, bagi yang mampu. Kita semuanya mampu berjalan, berlari. Sudah tidak memenuhi syarat ini, maka sholatnya di atas pesawat itu gimana statusnya? Sholat dihormatil wakti, sholat untuk menghormati waktu. Nanti kalau sudah sampai tujuan, baru diqodho sholatnya. Diulangi lagi sholatnya. Jamak qashar. Begitu. Video itu ditonton oleh jutaan viewers dengan dibanjiri komentar khas netizen Indonesia yang sukanya mendadak jadi fuqaha atau ekspertis fikih. Pertanyaannya, apakah memang sholat di atas pesawat itu sah dan tidak perlu diulang lagi atau harus diulang? Seperti penjelasan Gus Arif Maulana. Bismillah, kita bahas selengkapnya. Seperti biasa, kita tidak akan menerka-nerka menurut pendapat saya, tetapi kita akan kembali kepada rujukan kitab-kitab para ulama yang kredibel. Sebelum kita melanjutkan pembahasannya, kita harus tahu dulu bahwa untuk dianggap sah, sholat itu harus memenuhi beberapa syarat dan juga rukun-rukunnya. Syarat-syarat sah seperti dibahas para ulama itu ada 8. Sholat apapun, baik fardu ataupun sunnah, jika dilakukan memenuhi rukun dan syarat berikut ini, maka sah dan tidak wajib mengulanginya lagi. Namun, jika tidak memenuhi syarat-syarat ini, maka secara umum sholatnya tidak sah dan wajib mengulanginya. 8 syarat itu adalah: 1. Suci dari hadas, baik hadas kecil ataupun hadas besar. Yang kedua, suci dari segala macam najis, baik di baju, badan ataupun di tempat. Yang ketiga, menutup aurat. Yang keempat, menghadap kiblat. Yang kelima, harus dilakukan setelah masuknya waktu. Yang keenam, mengetahui fardu-fardunya. Yang ketujuh, tidak meyakini sebuah kefarduan sholat sebagai sebuah kesunahan. Dan yang kedelapan, menjauhi semua hal-hal yang membatalkan sholat. Kembali ke sholat di kendaraan, khususnya di pesawat. Jika sholat yang dilakukan memenuhi syarat-syarat yang kita bahas di atas tadi, maka sholatnya sah dan tidak ada kewajiban mengulang. Nah, kalau ada syarat yang tidak terpenuhi bagaimana? Disinilah para ulama membahas secara detail mengenai sholat di atas kendaraan. Di antaranya yang akan kita bahas di video ini adalah kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Yang kedua, kitab At-Taqriratus Sadidat. Yang ketiga, Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah. Di dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, pembahasan ini bisa teman-teman lihat pada juz 2 halaman 54 pada poin H. Kemudian pada kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah ada juga di juz 34 halaman 110 sampai dengan selesai. Dan di kitab At-Taqriratus Sadidat dibahas pada halaman 211. Untuk memudahkannya, saya akan meramu dan membuatkan ikhtisar dari kitab-kitab di atas. Bedakan antara sholat fardu dan sholat sunnah. Ada hal yang penting untuk dibedakan terlebih dahulu dari awal, yaitu tentang sholat fardu dan sholat sunnah.
kita bahas terlebih dahulu mengenai sholat fardu, yang mana para ulama mengatakan tidak diperbolehkan sholat fardu di atas kapal, pesawat, ataupun mobil dengan cara duduk. Ini merupakan penjelasan jumhur ulama, baik dari Malikiyah, ulama Syafi'iyah, dan juga ulama madhab Hambali, serta pendapat terkuat dari madhab Imam Abu Hanifah. Teman-teman bisa melihatnya di kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah di juz 34. Mengapa jumhur ulama mengatakan demikian? Karena salah satu fardu atau kewajiban dalam sholat fardu itu adalah al-qiyam atau berdiri bagi yang mampu. Maka dalam sholat fardu bagi siapapun yang mampu berdiri wajib melakukannya dengan berdiri. Ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar. Ketika beliau mengatakan, Su'ilan Nabi SAW kaifa usalli fis safinah. Qala salli fiha qa'iman illa an yakhafal gharaq. Bahwasanya suatu hari Nabi ditanya mengenai bagaimana sholat di perahu. Kemudian Nabi menjawab, sholatlah di dalamnya dengan keadaan berdiri secara sempurna, kecuali jika ada kekhawatiran tenggelam. Kemudian yang cukup krusial juga untuk dibahas dalam bab sholat di kendaraan ini adalah mengenai adanya syarat menghadap kiblat. Karena tidak semua kendaraan yang kita naiki itu bisa mengarah kiblat secara konstan dari awal sampai akhir sholat. Jika seseorang sholat di atas kendaraan yang memungkinkan untuk menghadap kiblat secara sempurna dari awal sampai akhir, seperti kapal laut atau kereta ataupun bus dan juga pesawat yang tengah berhenti, tentunya dengan rukuk dan sujud yang sempurna, maka sholat fardunya sah dan tidak wajib untuk mengulang. Namun jika ternyata melakukan sholat fardunya tidak menghadap kiblat secara sempurna awal akhir, atau kemudian rukuk dan sujudnya tidak dilakukan secara sempurna, hanya dengan duduk saja misalnya, maka mayoritas ulama mengatakan sholatnya wajib diqodho ketika sudah landing, agar bisa melakukan syarat dan rukunnya dengan sempurna. So, buat teman-teman yang hendak naik pesawat, ada baiknya laksanakan saja sholat sebelum take off dengan jamak takdim misalnya, atau laksanakan setelah landing dengan metode jamak takhir. Ini adalah upaya yang lebih berhati-hati agar memastikan sholat fardu yang kita lakukan bisa dipastikan keabsahannya. Kemudian, kalau tidak bisa dilakukan dengan jamak takdim atau takhir gimana? Memang ada beberapa keadaan di mana kita harus melewati beberapa waktu sholat di atas pesawat atau kendaraan tanpa bisa turun terlebih dahulu. Sebagai contoh, waktu umroh Ramadan lalu, saya berangkat dari Bandara Jeddah itu pukul 03.35 waktu setempat sebelum masuknya waktu sholat subuh. Dan kemudian kami terbang kurang lebih 9 jam dan sampai di Jakarta itu waktu 16.30 waktu Indonesia Barat. Untuk sholat zuhur dan asarnya, kita bisa melakukan metode jamak takhir, menggabungkan zuhur dan asar di saat kami sudah landing di Jakarta, karena memang masih ada waktu untuk melakukannya di Bandara Jakarta. Nah, kemudian sholat subuhnya gimana dong? Para ulama mengatakan bahwa orang yang mengalami keadaan seperti ini tetap wajib sholat di atas pesawat semampu yang ia bisa, dengan bersesuci sesuai dengan kemampuannya dan rukuk serta sujud semampunya. Tetapi tetap wajib mengqodho atau diulangi ketika sudah mendarat. Sholat inilah yang oleh para ulama dikatakan sebagai sholat lihurmatil waqt, atau untuk menghormati waktu sholat. Lah Ustaz, kalau ada orang bisa sholat secara sempurna di kendaraan, menghadap kiblat dari awal sampai akhir, bersucinya pun sempurna, rukuk dan sujudnya juga sempurna, apakah tetap wajib qodho? Maka kita lihat, jika kendaraan yang dimaksud adalah kereta ataupun mobil atau kapal laut, maka para ulama mengatakan sah tanpa adanya kewajiban mengulang sama sekali. Namun jika kendaraan yang dimaksud adalah pesawat yang tengah terbang di udara, maka menurut pendapat terkuat dari para ulama dikatakan tetap wajib mengqodho. Kenapa? Karena posisi pesawatnya tidak menapak di bumi. Meski ada juga pendapat yang mengatakan sah dan tidak perlu diulang. Nah, sekarang kita masuk jika sholat yang dimaksud adalah sholat sunnah. Maka para ulama mengatakan diperbolehkan sholat sunnah di atas kendaraan bagi orang yang sedang bepergian, baik safar yang pendek atau bepergian yang kurang dari 82 km, ataupun safar yang panjang atau
bepergian yang diperbolehkan untuk qashar, yaitu 82 km dan seterusnya. Maka ketika seseorang sholat sunnah di atas kendaraan, wajib untuk menghadap kiblat saat memulai sholat atau takbiratul ihram jika memang memungkinkan, dan sisanya tidak diwajibkan menghadap kiblat karena tujuan di mana dia pergi itulah kiblatnya. Maka saran saya untuk teman-teman yang hendak bepergian jauh, apalagi seperti umroh misalnya, better pelajari dengan baik dan dengan seksama bab ini, yaitu bab mengenai sholat musafir, baik jamak ataupun qashar, ataupun tata cara sholat di kendaraan. Jangan sampai kita mati-matian melakukan ibadah sunnah seperti umroh, silaturahim, tetapi justru mengorbankan kewajiban seperti sholat fardu. Itu ibarat orang yang mati-matian mengenakan dasi yang mahal harganya, tapi dia lupa mengenakan celana. Terlalu fokus mengerjakan sunnah, tetapi meninggalkan kewajiban. Rugi dong. Ustadz, terus soal wudhu pakai spray itu gimana Ustadz? Kok Gus Maulana mengatakan tidak sah? Insya Allah akan kita bahas di video khusus selanjutnya. Semoga bermanfaat.